Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pertama-tama Ustazah sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan beberapa materi yang akan diujikan di ujian kenaikan kelas atau TKM mata pelajaran matematika kelas 8. Nanti di video ini Ustazah akan menyampaikan yang pertama materi apa saja yang akan diujikan, kemudian kisi-kisi pastinya, kurang lebih ya, kisi-kisinya nanti di bab ini tuh soalnya seperti apa, nanti akan Ustazah sampaikan juga. Nanti kita akan review materi sekaligus latihan soal dan contoh soal. Dan di akhir video, Ustazah akan memberikan link soal yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Untuk itu, sebelum Ustazah mulai menyampaikan video, sebelum kalian mulai nonton video, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian masing-masing, kemudian silahkan ditulis poin-poin penting dari video kali ini. Materi yang akan diujikan di ujian kenaikan kelas kali ini meliputi materi dari semester 1 dan materi dari semester 2. Dengan jumlah soal ada 30 soal, pembagiannya 30% itu dari semester 1 dan 70% sisanya dari semester 2. Tipe soal yang akan diujikan adalah tipe pilihan ganda biasa dan tipe pilihan ganda kompleks. Untuk materi dari semester 1 mencakup semua materi yang pernah kita pelajari. Dimulai dari bab pertama tentang pola bilangan, nanti ada 1 soal. Kemudian bab kedua tentang koordinat kartesius juga ada 1 soal. Bab ketiga tentang relasi dan fungsi ada 2 soal. Bab keempat tentang PGL atau persamaan garis lurus ada 2 soal. Kemudian bab 5 tentang SPLDV yaitu sistem persamaan linier 2 variabel ada 1 soal. Sedangkan untuk materi dari semester 2 sendiri, ada yang pertama tentang teorema Pitagoras 6-7 soal. Kemudian bangun ruang sisi datar 6-7 soal. Kemudian statistika ada 6 soal dan peluang ada 4 soal. Kita mulai materi kita untuk bab pertama semester 1 yaitu tentang pola bilangan. Untuk soal terkait pola bilangan ini nanti yang akan diujikan itu adalah difokuskan pada topik tentang menggeneralisasikan pola dari suatu konfigurasi objek. Soalnya seperti apa? Jadi nanti akan disajikan sebuah gambar pola bilangan. Kemudian siswa diminta untuk menentukan suku ke n-nya. Nah, nanti di sini bisa diminta untuk menentukan rumus suku ke n, bisa juga diminta untuk nilai dari u kesekian, misal u ke 5, kemudian u ke 12, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita perlu tahu jenis-jenis dari pola bilangan itu. Maka kita review dulu materinya ya. Jadi yang namanya pola bilangan itu mari kita ingat lagi ada yang namanya barisan aritmatika, geometri, dan juga bertingkat. Untuk membedakan jenis-jenis barisan ini, kalian bisa melihat polanya. Nanti kalau polanya itu didapat dari proses penambahan atau pengurangan dengan bilangan yang sama, maka dia termasuk ke dalam barisan aritmatika. Namun, jika polanya itu diperoleh dengan cara dikali atau dibagi dengan angka yang sama, dia termasuk ke dalam barisan geometri. Sedangkan untuk barisan bertingkat sendiri, dia ini diperoleh melalui 2 tingkatan. Dan dia menggunakan aturan pada barisan aritmatika, yaitu ditambah atau dikurang, tetapi melalui 2 tingkatan, seperti itu. Kemudian, kita fokus dulu pada barisan aritmatika. Di barisan aritmatika ini, rumus UN, suku ke N pada barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurang 1 dikalikan B.
A-nya ini adalah suku pertama atau yang paling depan, kemudian B-nya ini adalah aturannya. Nanti kalau aturannya ditambah 2 berarti B-nya 2. Kalau aturannya dikurang 2 berarti B-nya adalah negatif 2. Kemudian untuk barisan geometri. Untuk barisan geometri, rumus suku ke N-nya adalah A kalikan R pangkatkan N dikurang 1. Sama, A-nya di sini adalah barisan pertama atau yang paling depan, kemudian R-nya ini adalah aturannya. Aturan pada barisan geometri. Apakah dia dikali ataukah dibagi? Kalau dikali 3, berarti nanti R-nya adalah 3, tetapi kalau misalkan dia dibagi 3, berarti nanti pakainya 1/3, kayak gitu ya. Sedangkan untuk barisan bertingkat, rumus suku ke N-nya adalah W ditambah R kalikan N dikurang 1 ditambah P kalikan N kurang 1 kali N kurang 2 dibagi 2. Nah, nanti kita bahas pada penerapan soalnya saja. Batang korek api, nih ingat, batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut ini. Pola pertama, kedua, ketiga. Pertanyaannya adalah, jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-10 berapa? Gitu. Untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu banyaknya batang korek api pada setiap polanya. Kita hitung pada pola pertama, banyak batang korek api ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6. Pada pola kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan pada pola ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lihat polanya, 6 ke 9, 9 ke 12. Ternyata pada barisan ini, dia membentuk pola dengan aturan ditambah 3. Karena aturannya ditambah 3, maka dia termasuk barisan aritmatika. Barisan aritmatika, kalau kita mau mencari suku ke N-nya, yaitu suku ke-10, kita punya rumus. U10 sama dengan A. Ditambah, N-nya itu 10, 10 kurangi 1, berarti N-1 kan 10 kurang 1, yaitu 9, dikalikan B. Nah, sekarang tinggal kita gantikan. A-nya paling depan, yaitu 6, ditambah 9, dikalikan B-nya 3. 9 kali 3. Selanjutnya, ingat kita kerjakan operasi perkaliannya dulu. Maka kita peroleh 6 ditambah 9 kali 3, yaitu 27. 6 ditambah 27 adalah 33. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut adalah 12, nih, banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, berarti di sini itu adalah N-nya. Banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut berapa? Oke. Untuk itu, kita diminta mencari banyak burung barisan terakhir ya, berarti U ke-12. Dan diminta mencari banyak burung seluruhnya. Karena ada 12 burung, maka nanti kita harus menjumlahkan dari burung pertama, ditambahkan burung kedua, dan seterusnya sampai dengan burung ke-12. Atau di sini bisa kita pakai rumus deret, yaitu S ke-12. Pertama kita cari terlebih dahulu untuk suku ke-12-nya. U12 berarti rumusnya adalah A ditambah N kurang 1, berarti N-nya itu 12, dikurangi 1, 11, dikalikan B. Nah, sekarang kita cari dulu nilai A dan B-nya. Kita hitung banyaknya burung untuk setiap barisan. Pada barisan pertama, kita dapat burungnya ada 1. Barisan kedua, burungnya 3. Barisan keempat, burungnya 5. Barisan kelima, burungnya ada 7. Kita lihat aturannya. 1 ke 3, oh ditambah 2. 3 ke 5, tambah 2 lagi. 5 ke 7, tambah 2 lagi. Berarti kita dapat aturan ditambah 2 dengan suku pertamanya adalah 1. Tinggal kita gantikan.
A-nya adalah 1 ditambah 11 kalikan aturannya, yaitu kalikan 2. Sama dengan perkaliannya kita hitung dulu, berarti 1 ditambah 22. Hasilnya 23. Nah, sekarang kita tinggal melihat nih opsi jawabannya. Yang hasilnya itu di depan 23. Ini jelas salah ya. Ini salah, salah, salah. Maka karena hanya ada satu pilihan yang angka depannya 23, maka pasti jawabannya yang B, 23. Tetapi nanti kalau misalkan ini semuanya yang di depan itu ada lebih dari satu pilihan, maka kita harus mencari banyak burung seluruhnya dengan rumus SN ini. Rumus SN untuk barisan aritmatika, SN itu ada dua rumus. Yang pertama adalah N dibagi 2 kalikan 2A ditambah N dikurangi 1 kalikan B, atau bisa juga SN sama dengan N dibagi 2 kalikan suku pertama ditambah suku terakhir. Boleh ada dua cara, nanti boleh pakai yang mana aja. Karena di sini kita udah punya suku pertama dan suku terakhir, maka kita pakai cara yang kedua ini ya. Berarti sama dengan N-nya ada 12, berarti 12 dibagi 2 kalikan suku pertamanya 1 dan suku terakhirnya adalah 23. 12 dibagi 2 itu 6, kemudian 1 tambah 23 adalah 24. Tinggal kita kalikan 6 kali 24. 6 kali 4 itu adalah 24, berarti kita punya simpanan 2. 6 kali 2, 12, tambah 2, berarti 144. Sesuai dengan opsi jawaban yang B ya, yaitu suku terakhirnya 23 dan banyak burung seluruhnya adalah 144. Contoh selanjutnya, di sini ada pola gambar berbentuk segitiga. Meskipun di sini soalnya bukan pilihan ganda, tapi nggak masalah, karena di sini kita mau tahu gimana cara menyelesaikan soal-soalnya. Kita lihat. Amati gambar berikut dan diskusikan dengan temanmu. Yang ini nggak usah lah ya. Oke. Pola pertama, karena di sini pertanyaan yang pertama itu menanyakan banyak segitiga, maka yang kita hitung adalah banyaknya segitiga, bukan banyaknya garis. Jadi ketika kita ngerjakan pola bilangan itu, kita sesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya minta menghitung banyak segitiga, yang kita hitung ya segitiganya aja, jangan fokus ke yang lainnya. Oke, kita hitung banyaknya segitiga pada pola di sini. Pola pertama kita punya segitiga 1. Pola kedua ada 1, 2, 3, 4. Nih, 1, 4. Pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 segitiga. Kita tuliskan di sini 1, 4, 9, 16. Kalau kita lihat aturannya kira-kira gimana? 1 ke 4 itu kan ditambah 3. 4 ke 9 tambah 3, 4 ke 9 tambah 5, 9 ke 16 ditambah 7 ya. Kemudian 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2. Berarti ini termasuk barisan bertingkat. B, B, T, barisan bertingkat. Kemudian untuk soal yang A diminta untuk mencari pola kelima dan pola keenam. Nah, kalau kita cuma diminta mencari pola setelahnya, kita nggak perlu pakai rumus ngerjakannya. Tinggal kita tambahkan aja. Caranya gimana nih? Berarti pola kelima ya. Berarti di sini kita tambah 1 pola lagi, ditambah 2, maka 7 tambah 2 itu 9. Berarti pola setelahnya 16 tambah 9 berapa? 25. Kemudian untuk pola ke-6, 9 tambah 2 itu 11. 25 tambah 11 adalah 36. Berarti pola kelimanya adalah 25 dan pola ke-6-nya adalah 36.
Selanjutnya untuk poin yang B, diminta untuk menentukan rumus banyaknya segitiga pada pola ke N. Berarti kita mau mencari rumus UN-nya. UN-nya berapa gitu kan. Selain dia termasuk barisan bilangan bertingkat, sebenarnya kita juga bisa memandang barisan ini sebagai pola bilangan kuadrat. Kenapa nih? Ketika dia itu N-nya 1, tulisin lagi ya, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Ini adalah suku pertama nih. Suku pertama ini ternyata dia adalah 1 dipangkatkan 2. Kemudian suku keduanya 2 dipangkatkan 2. Suku ketiganya 3 pangkat 2. Suku keempatnya 4 pangkat 2. Maka bisa kita buat rumus. Untuk suku ke N, rumusnya adalah N dipangkatkan 2. Jadi bisa kita tuliskan UN sama dengan N pangkat 2. Kemudian karena kita udah punya rumus UN, berarti ketika kita mencari suku ke-25 dan suku ke-100 lebih mudah lagi, tinggal kita masukkan ke dalam rumus UN-nya. Berarti ketika mencari suku ke-25, ya tinggal 25 pangkatkan 2, berapa? 625. Kemudian untuk suku ke-100, ya tinggal 100 berapa? 10.000. Seperti itu. Selanjutnya, berikut ini disajikan gambar segitiga berbentuk korek api. Soal selanjutnya ya. Berikut ini disajikan gambar segitiga yang terbentuk dari korek api. Ada 3 soal. Yang pertama, tentukan banyak batang korek api 3 pola berikutnya. Kemudian tentukan rumus banyak batang korek api pada pola ke N. Dan yang terakhir, menentukan pola ke-9 dan pola ke-100. Untuk menjawab soal ini, ingat fokus pada permintaan soal. Karena di soal ini permintaannya banyak batang korek api, maka polanya kita hitung berdasarkan banyaknya batang korek api. Pola pertama ada 1, 2, 3. Pola kedua 1, 2, 3, 4, 5. Pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pola keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Untuk soal yang pertama, karena hanya diminta menentukan 3 pola berikutnya, kita nggak perlu pakai rumus, tinggal kita cek aturannya seperti apa, lalu kita teruskan. Kita cari aturannya, 3 ke 5, dia aturannya ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2 lagi, 7 ke 9 juga ditambah 2. Maka pola selanjutnya tinggal 9 tambah 2, 11. 11 ya. 11 ditambah 2, 13. 13 ditambah 2, 15. Maka 3 pola selanjutnya adalah 11, 13, dan 15. Untuk soal yang B diminta menentukan pola ke N. Berarti kalau pola ke N itu sama aja mencari rumus suku ke N-nya. Rumus UN suku ke N karena barisannya itu dengan aturan ditambah 2, maka termasuk barisan aritmatika. Di mana rumus UN barisan aritmatika itu adalah A ditambah N kurangi 1 kalikan B. A-nya suku pertama yaitu 3, ditambah karena N-nya nggak tahu, ya udah N aja tetap N kurang 1, B-nya adalah aturannya ditambah 2, berarti aturannya adalah 2. Lalu tinggal kita ini, karena ada perkalian, ingat perkalian didahulukan. N kalikan 2 berarti 2N, negatif 1 kali 2 berarti negatif 2. Lalu tinggal kita urutkan, kita tuliskan yang ada variabelnya dulu, berarti 2N, kemudian ditambah 3 dikurang 2. Sama dengan 2N ditambah 1. Ini adalah rumus KN-nya.
Selanjutnya untuk yang C diminta mencari suku ke-9 dan ke-100. Karena kita udah punya rumus UN, berarti untuk U9 tinggal kita gantikan N-nya diganti 9, berarti 2 kalikan 9 ditambah 1. 2 kali 9 itu 18 tambah 1 berarti 19. Kemudian untuk U100, N-nya diganti dengan 100. Berarti 2 kalikan 100 ditambah 1. 201. Oke. Untuk materi tentang pola bilangan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti silahkan kalian pahami, kemudian kalian kerjakan soal yang ada di link deskripsi ya, untuk menguji seberapa pahamkah kalian untuk persiapan ujian kenaikan kelas, terutama pada subbab pola bilangan.